Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berjalan dengan langkah kecil tapi penuh beban. Di punggungnya, seorang balita terlelap, tubuhnya kurus karena kurang gizi. Hidup telah memaksa mereka menjadi dewasa terlalu cepat. Namun di balik setiap langkah Jaka, ada harapan yang tak pernah padam. Apa yang akan terjadi ketika keputusasaan mereka bertemu dengan keajaiban yang tak terduga? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, di antara deretan rumah-rumah reyot dengan dinding dari anyaman bambu yang sudah lapuk, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Jaka. Usianya baru 12 tahun. Namun kehidupan telah memaksanya tumbuh jauh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Bersama adiknya, Raju, yang baru berusia 2 tahun, Jaka menjalani hari-hari yang penuh perjuangan. Gubuk itu tak lebih dari satu ruangan sempit tanpa jendela. Atapnya bocor di banyak tempat. Dan ketika hujan turun, Jaka harus sigap memindahkan tempat tidur mereka yang hanya berupa tikar usang, agar tidak basah terkena rembesan air. Makanan mereka seringkali hanya berupa nasi putih dingin dan garam, atau bila beruntung, sisa lauk yang diberikan tetangga. Jaka dan Raju telah ditinggalkan oleh ibu mereka sejak setahun yang lalu. Wanita itu pergi tanpa memberitahu kemana, meninggalkan mereka dalam pengasuhan seorang ayah yang lebih sering mabuk daripada sadar. Sang ayah, yang dulu adalah seorang buruh kasar, kehilangan pekerjaan akibat kebiasaannya menghabiskan uang untuk membeli minuman keras. Kini, ia lebih sering tidak pulang, membiarkan Jaka dan Raju bertahan hidup sendiri. Setiap pagi, saat langit masih kelabu dan embun belum menguap, Jaka terbangun dari tidur yang sering terganggu oleh tangisan Raju. Dengan gerakan lembut, ia menggendong adiknya menggunakan kain lusuh yang ia ikat di punggungnya. Raju, meski kecil dan lemah, tampak tenang ketika berada di dekat kakaknya. Anak itu kerap memeluk leher Jaka dengan tangan mungilnya, seolah mengerti bahwa kakaknya adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Jaka bekerja sebagai penjual koran. Setiap pagi, ia berjalan kaki sejauh beberapa kilometer ke pusat kota untuk mengambil tumpukan koran yang akan ia jual di persimpangan jalan. Dengan tubuh kurusnya, Jaka membawa koran di satu tangan, sementara Raju tetap tergantung di punggungnya. Ia tahu membawa adiknya saat bekerja adalah risiko, tetapi tidak ada pilihan lain. Raju masih terlalu kecil untuk ditinggal sendirian di rumah. Di persimpangan jalan besar, Jaka berdiri menunggu kendaraan berhenti di lampu merah. Ia berjalan dari satu jendela mobil ke jendela lain, menawarkan korannya dengan suara serak yang seringkali tak terdengar oleh para pengendara yang sibuk dengan urusannya sendiri. Beberapa kali ia hanya mendapatkan tatapan iba tanpa ada yang membeli. Ketika dagangannya mulai habis, Jaka mencari tempat di trotoar untuk duduk. Ia meletakkan koran yang tersisa di sampingnya, lalu mengeluarkan sebungkus nasi kecil yang dibelinya dari warung murah di dekat pasar. Dengan tangan yang penuh perhatian, ia menyuapi Raju sedikit demi sedikit. Meskipun makanannya sederhana, Jaka memastikan Raju mendapatkan bagian pertama. "Pelan-pelan, Jun. Jangan terlalu cepat, nanti kau tersedak," ujar Jaka dengan suara lembut, sementara tangannya menyeka sisa nasi di pipi adiknya. Raju, meski masih kecil, selalu menatap Jaka dengan mata bulat yang penuh kepercayaan. Senyum kecil terkadang muncul di wajahnya, membuat kelelahan Jaka seolah menguap untuk sesaat. Bagi Jaka, melihat adiknya kenyang dan bahagia adalah satu-satunya alasan untuk terus bertahan, meskipun hidup terasa begitu berat. Saat matahari mulai terik, Jaka kembali menjual koran dengan Raju yang terkantuk-kantuk di punggungnya. Kehidupan mereka adalah lingkaran rutinitas yang melelahkan, tetapi di tengah semua itu, Jaka tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia bisa menjaga adiknya, ada harapan kecil untuk masa depan yang lebih baik. Namun, Jaka tidak tahu berapa lama ia mampu bertahan seperti ini. Dalam hatinya, ia sering bertanya, sampai kapan aku bisa melindungi Raju sendirian? Musim hujan datang tanpa ampun. Hujan deras mengguyur hampir setiap hari, menutupi langit dengan awan kelabu yang seolah menambah beban di pundak Jaka.
Trotoar yang biasanya menjadi tempatnya berdiri menjajakan koran kini berubah menjadi genangan air yang sulit dilalui. Jaka harus berjalan lebih jauh untuk mencari pelanggan, sementara tetes-tetes hujan yang membasahi tubuhnya mulai meresap ke dalam pakaiannya yang tipis. Tantangan tak berhenti di situ. Koran yang ia jual seringkali basah sebelum sampai ke tangan pembeli, membuat para pelanggan enggan membeli. Dengan uang yang semakin sedikit, Jaka kesulitan membeli makanan untuk dirinya dan Raju. Nasi dan garam yang dulu terasa cukup, kini semakin sulit dijangkau. "Kak, dingin," bisik Raju dengan suara kecil suatu pagi, saat Jaka menggendongnya di bawah guyuran hujan. Tubuh mungil Raju mulai menggigil. Wajahnya pucat, dan matanya yang biasanya ceria terlihat sayu. Hati Jaka serasa ditusuk. Ia tahu udara dingin ini terlalu berat untuk Raju. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan? Gubuk mereka tidak memiliki selimut tebal. Hanya kain lusuh yang tak cukup menghangatkan tubuh adiknya. Di pasar tempat ia biasa mengambil koran, Jaka mencoba menghibur Raju dengan berceloteh kecil. "Nanti kalau koran kakak laku semua, kita beli bubur panas, ya. Kau pasti suka." Tapi Raju hanya mengangguk lemah, menempelkan wajahnya ke bahu Jaka sambil menarik napas panjang. Hari itu, penjualan koran benar-benar buruk. Hujan yang tak kunjung reda membuat orang-orang lebih memilih tetap di dalam kendaraan atau toko, tanpa sempat melirik Jaka yang berdiri dengan basah kuyup di pinggir jalan. Saat akhirnya Jaka menyerah dan memutuskan pulang, kantong uangnya hanya berisi beberapa koin yang bahkan tidak cukup untuk membeli sebungkus nasi. Sesampainya di gubuk, Raju mulai batuk-batuk. Batuknya terdengar berat, seperti mengguncang tubuh mungilnya yang lemah. Jaka panik, tapi ia berusaha terlihat tenang. "Raju, tahan sebentar, ya. Kakak akan cari obat," ujarnya sambil membaringkan Raju di atas tikar. Namun, mencari obat bukan perkara mudah. Apotek terlalu jauh, dan uang yang ia miliki hampir tidak cukup untuk membeli apapun. Jaka berlari ke warung Busari, berharap mendapatkan sedikit bantuan. Busari yang tengah menata dagangan kue basahnya tersentuh melihat Jaka datang dengan wajah cemas. "Jaka, kenapa? Mana Raju?" tanya Busari, khawatir. "Dia batuk, Bu. Demam juga. Saya tidak tahu harus bagaimana. Apa ibu punya obat?" Suara Jaka bergetar, hampir menangis. Busari segera mengambil bungkusan kecil dari lemari di dalam warungnya. Obat-obatan sederhana yang biasa ia simpan untuk keluarganya sendiri. Ia juga memberikan semangkuk bubur panas untuk Raju. "Bawa ini, cepat beri dia makan dan obat. Kalau besok masih sakit, bilang ke ibu, ya?" katanya dengan nada tegas. Dengan rasa syukur yang meluap, Jaka berlari pulang. Ia menyuapi Raju perlahan, sambil membisikkan doa dalam hati agar adiknya segera membaik. Tapi malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Jaka. Raju terus gelisah. Batuknya tak kunjung reda, dan tubuhnya terasa panas seperti bara. Jaka duduk di samping Raju sepanjang malam, mengusap kening adiknya dengan kain basah untuk menurunkan demam. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan putus asa. Ia ingin membawa Raju ke dokter. Tapi dengan apa? Uang yang ia kumpulkan bahkan tak cukup untuk membayar biaya pendaftaran. Di luar, hujan terus turun tanpa henti, seolah menangisi nasib mereka. Jaka menatap wajah adiknya yang tertidur lemah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Hujan masih turun hampir setiap hari, namun Jaka tak punya pilihan selain keluar dari gubuk kecilnya. Ia menutupi tubuh Raju dengan selembar kain plastik usang, memastikan adiknya tetap kering meskipun dirinya basah kuyup. Hari-hari belakangan ini terasa semakin berat, terutama karena batuk dan demam Raju tidak kunjung reda. Uang hasil penjualan koran yang semakin sedikit harus Jaka kelola sebaik mungkin. Ia menghitung setiap koin yang dimilikinya dengan teliti, berusaha mencari cara agar cukup untuk membeli obat-obatan sederhana di warung. Makanan, untuk sementara, bukan prioritas utama. Asalkan Raju sembuh, gumamnya dalam hati, menahan perutnya yang sudah mulai kosong sejak pagi. Suatu hari, setelah berhasil menjual beberapa koran, Jaka mendatangi warung kecil di dekat pasar tempat ia biasa membeli obat. Ia menyerahkan uang receh dengan tangan gemetar. "Bu, ini cukup buat beli sirup batuk anak?" tanyanya dengan suara lirih, berharap uangnya cukup. Pemilik warung, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput,
mengamati uang di tangan Jaka lalu menatap wajahnya yang terlihat lelah. Ia tahu anak ini sudah sering membeli obat untuk adiknya. Ini, nak, kalau adikmu masih sakit, kau bawa saja ke puskesmas. Jangan sampai terlambat, katanya sambil memberikan botol kecil sirup batuk. Jaka tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Saya akan jaga dia. Saat kembali ke gubuk, Raju terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Nafsu makannya menurun, dan ia hanya meringkuk di sudut tikar dengan suara batuk yang semakin parah. Dengan penuh kasih, Jaka menuangkan sirup batuk ke sendok kecil dan menyuapkan ke mulut Raju. Minum ini, Jun. Kau harus sembuh, katanya sambil mengelus kepala adiknya. Namun, di balik kata-katanya yang lembut, Jaka merasa khawatir. Ia tahu obat ini hanya akan meredakan batuk sementara, tapi tanpa makanan yang cukup atau perawatan yang layak, Raju tidak akan membaik. Malam itu, Jaka duduk di samping Raju sambil memegang perutnya yang keroncongan. Ia sudah tidak makan apa-apa sejak pagi, tapi itu tidak penting baginya. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah bagaimana membuat Raju merasa nyaman dan sembuh. Jaka kemudian mengingat kata-kata ibunya sebelum pergi. Kalau kau menyayangi seseorang, kau akan rela melakukan apa saja demi dia. Kata-kata itu yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan meskipun tubuhnya sendiri mulai lemah. Besok akan lebih baik, bisiknya kepada Raju yang tertidur lemah. Tapi di dalam hati, ia bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Hari-hari yang berat perlahan berlalu, dan berkat perhatian Jaka yang tak pernah surut serta bantuan obat-obatan sederhana, kondisi Raju mulai membaik. Meskipun masih terlihat lemah, batuknya mulai mereda, dan senyum kecilnya kembali menghiasi wajah mungil itu. Jun, kau sudah lebih baik sekarang, kata Jaka sambil mengusap rambut Raju yang lembut. Ia merasa lega bisa melihat adiknya kembali tertawa meskipun tubuhnya masih kurus. Namun, masalah hidup belum berakhir. Uang yang dihasilkan Jaka dari menjual koran tetap tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Raju, yang belum sepenuhnya pulih, tetap harus ia bawa ke jalanan karena tidak ada tempat aman untuk meninggalkannya. Setiap pagi, sebelum berangkat, Jaka memastikan Raju sarapan, meskipun hanya dengan sedikit nasi dari sisa kemarin. Kadang, Bu Sari, pedagang makanan di pasar, memberikan mereka makanan sederhana. Suatu pagi, saat Jaka mampir ke warung Bu Sari untuk mengambil beberapa bungkus koran, wanita itu memanggilnya dengan suara lembut. Jaka, tunggu sebentar. Ini ada bubur dan tempe goreng untukmu dan Raju, ujar Bu Sari sambil menyerahkan bungkusan hangat ke tangan Jaka. Mata Jaka berbinar, tapi ia menolak mengambilnya begitu saja. Bu, saya tidak punya uang untuk membayar, katanya, merasa malu. Bu Sari tersenyum dan mengusap kepala Jaka. Tidak apa-apa, nak, kalian butuh makanan. Yang penting kau jaga adikmu baik-baik, ya. Dengan rasa syukur yang mendalam, Jaka membawa makanan itu ke tepi jalan tempat ia biasa berjualan. Ia duduk di bangku kayu tua, lalu mengeluarkan bungkusan makanan untuk Raju. Makan dulu, Jun. Kau harus kuat supaya bisa main lagi nanti, katanya sambil menyuapi adiknya. Setelah makan, Jaka menggendong Raju di punggungnya seperti biasa. Anak itu mulai ceria lagi, meskipun suaranya masih serak. Sesekali ia berceloteh dengan suara kecil, membuat hati Jaka sedikit lebih ringan di tengah beban yang ia pikul. Di jalanan, meskipun penjualan koran tetap tidak menentu, kehadiran Raju yang mulai membaik memberikan semangat baru bagi Jaka. Saat mereka berhenti di lampu merah, Raju bahkan tersenyum dan melambaikan tangan kecilnya kepada para pengendara. Adikmu lucu sekali, ujar seorang pria dari dalam mobil, sebelum membeli koran dari Jaka. Hari itu, meski hujan masih sesekali turun, Jaka merasa sedikit lega. Ia berhasil menjual lebih banyak koran dari biasanya, cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana untuk malam itu. Saat senja mulai turun, Jaka memandang langit yang mulai cerah setelah hujan, sambil menggendong Raju yang tertidur di punggungnya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa selama Raju ada bersamanya, ia akan terus bertahan, apapun yang terjadi. Hari itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit kelabu menggantung, memberi tanda bahwa hujan akan segera turun. Jaka, seperti biasa, berjalan di trotoar sembari menggendong Raju di punggungnya. Tubuh adiknya terasa lebih hangat dari biasanya, tetapi Jaka mengira itu hanya efek lelah karena perjalanan panjang. Namun,
Ketika mereka sampai di persimpangan jalan yang ramai, Raju tiba-tiba menangis pelan. Tangisannya berbeda, lemah, putus-putus, dan terdengar seperti rintihan. Jaka menghentikan langkahnya, mencoba menenangkan adiknya. Jun, kau kenapa? Sakit lagi, ya? Bisiknya cemas. Tanpa peringatan, tubuh Raju mulai gemetar hebat. Kedua matanya melirik ke atas, dan bibir mungilnya pucat. Kejang-kejang itu datang begitu cepat, membuat Jaka tertegun dalam ketakutan. Raju, bangun, Jun. Jangan diam. Serunya panik, mengguncang tubuh kecil itu dengan lembut. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Beberapa berhenti sejenak, menatap dengan tatapan bingung, tetapi tak ada yang bergerak untuk membantu. Jaka menatap ke sekeliling dengan mata memohon. Tolong, adik saya sakit. Saya butuh bantuan. Suaranya serak, hampir berteriak. Namun, alih-alih menolong, orang-orang hanya berlalu dengan langkah tergesa-gesa. Sebagian melemparkan tatapan iba, tetapi tidak satu pun yang mendekat. Jaka merasa dunia seolah membeku. Ia tak tahu harus melakukan apa. Sementara Raju terus gemetar di dalam dekapannya. Dengan tubuh gemetar, Jaka mencoba berpikir cepat. Ia tahu ia harus membawa Raju ke tempat yang lebih aman. Tetapi tubuh mungil adiknya begitu panas, dan setiap detik terasa seperti hukuman. Kau harus kuat, Jun. Jangan menyerah. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Dengan tenaga yang tersisa, Jaka menggendong Raju dan berlari menuju warung Busari di pasar. Langkahnya tergesa-gesa, napasnya tersengal, dan air matanya mulai bercucuran. Di tengah perjalanan, beberapa orang menatapnya, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikannya atau menawarkan pertolongan. Ketika akhirnya sampai di depan warung Busari, Jaka hampir terjatuh. Bu, Raju sakit, dia kejang, katanya sambil terengah-engah. Busari yang tengah melayani pembeli langsung berbalik, terkejut melihat Jaka yang berlutut di depan warungnya. Oh Tuhan, cepat bawa dia ke dalam, seru Busari sambil memanggil suaminya. Mereka segera membaringkan Raju di atas tikar yang ada di sudut warung. Busari dengan sigap mengambil kain basah dan meletakkannya di dahi Raju, mencoba menurunkan demamnya. Jaka duduk di samping Raju dengan wajah penuh kecemasan. Dia akan baik-baik saja, kan, Bu? Tanyanya, suaranya bergetar. Kita doakan begitu, Nak. Tapi dia butuh perawatan lebih. Suamiku akan memanggil puskesmas keliling. Kau harus tetap tenang, ya? Ujar Busari sambil memegang bahu Jaka. Jaka mengangguk dengan mata yang memerah karena tangis. Sambil memegang tangan mungil Raju yang terasa panas, ia berdoa dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di luar, hujan mulai turun, membasahi jalanan yang tadi penuh hiruk-pikuk. Namun, di dalam warung kecil itu, waktu terasa berhenti. Sementara Jaka menunggu dengan harapan tipis bahwa adiknya akan selamat. Di tengah hujan yang mengguyur, jalan raya yang biasanya hiruk-pikuk kini sedikit lengang. Mobil hitam mewah melaju perlahan di jalan basah. Wipernya bergerak cepat menyapu tetesan hujan. Di dalam mobil, seorang pria parubaya dengan jas rapi duduk di kursi belakang, matanya menatap keluar jendela dengan tatapan bosan. Pria itu adalah Tuan Haris. Seorang pengusaha sukses yang baru saja menyelesaikan pertemuan penting di pusat kota. Hujan deras dan kemacetan membuat perjalanannya terasa lebih panjang dari biasanya. Namun, di persimpangan jalan, pandangannya tertuju pada sosok seorang anak laki-laki yang tengah berlutut di trotoar, menggendong seorang anak kecil yang tampak tak sadarkan diri. Rasa ingin tahu membuat Tuan Haris memiringkan tubuhnya, mendekat ke kaca jendela. Ia melihat dengan jelas anak laki-laki itu, dengan pakaian yang basah kuyup dan wajah penuh kecemasan, mencoba membangunkan adik kecilnya yang terlihat lemas. Beberapa orang di sekitar hanya melirik tanpa menunjukkan niat untuk membantu. Pak Budi, berhenti sebentar, kata Tuan Haris kepada sopirnya. Tapi, Pak, ini tengah hujan. Berhenti sekarang, potong Tuan Haris dengan nada tegas. Mobil berhenti di tepi jalan, dan Tuan Haris segera membuka pintu, melangkah keluar meski hujan masih turun. Ia berjalan mendekati Jaka, yang saat itu sedang mencoba mengusap wajah adiknya dengan tangan gemetar. Anak muda, ada apa dengan adikmu? Tanya Tuan Haris dengan nada penuh perhatian. Jaka mendongak, terkejut melihat sosok pria yang terlihat begitu rapi dan berwibawa berdiri di depannya. Pak,
Adik saya sakit. Dia demam tinggi dan kejang-kejang. Saya tidak tahu harus bagaimana. Jawabnya dengan suara parau, hampir menangis. Tuan Haris menatap anak kecil yang terkulai lemas di pelukan Jaka. Melihat kondisi itu, hatinya tergerak. Ia tahu anak ini membutuhkan pertolongan segera. Masuk ke mobil saya. Kita akan ke rumah sakit sekarang. Perintahnya sambil membantu Jaka berdiri. Pak, saya tidak punya uang untuk rumah sakit. Jaka berkata lirih, masih ragu menerima bantuan itu. Tuan Haris menepuk bahunya dengan lembut. Jangan pikirkan soal uang. Yang penting adikmu selamat. Cepat, kita tidak punya waktu. Dengan langkah ragu tapi penuh harapan, Jaka mengikuti Tuan Haris ke mobil. Ia duduk di kursi belakang dengan Raju di pangkuannya. Sementara sopir segera melajukan mobil menuju rumah sakit terbaik di kota. Di dalam mobil, Jaka terus memeluk Raju erat-erat, sementara Tuan Haris duduk di sampingnya, memandang dengan penuh keprihatinan. Kau ini hebat, nak. Berjuang sendirian untuk adikmu di usia semuda ini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, ujar Tuan Haris mencoba menenangkan. Sepanjang perjalanan, Jaka hanya bisa menahan air matanya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang mau benar-benar peduli dan memberikan bantuan sebesar ini. Meski cemas akan kondisi Raju, ia merasa sedikit lega karena akhirnya ada harapan. Setibanya di rumah sakit, Tuan Haris langsung memanggil petugas medis. Raju segera dibawa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan intensif. Jaka, yang masih basah kuyup, berdiri di sudut ruangan dengan mata terpaku pada pintu gawat darurat. Jangan khawatir, nak. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk adikmu, kata Tuan Haris sambil memberikan jaketnya untuk menghangatkan Jaka. Jaka hanya bisa mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap keajaiban akan datang untuk Raju. Setelah beberapa hari berlalu, suasana di ruang perawatan anak rumah sakit mulai terasa lebih hangat. Raju, yang sebelumnya lemas tak berdaya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Warna merah muda kembali ke pipinya, dan senyumnya yang sempat hilang perlahan kembali menghiasi wajah mungilnya. Jaka duduk di samping tempat tidur Raju, memandangi adiknya dengan penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lega. Tidak ada lagi tangisan Raju di malam hari, tidak ada lagi batuk yang mengguncang tubuh kecil itu, dan yang terpenting, tidak ada lagi ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakak, aku ingin jalan-jalan, ujar Raju dengan suara kecil namun ceria, sambil mencoba duduk di tempat tidurnya. Jaka tersenyum, menahan haru. Nanti kalau dokter bilang sudah boleh. Ya, untuk sekarang, kau harus istirahat dulu supaya cepat kuat. Di sudut ruangan, Tuan Haris berdiri memperhatikan dari balik pintu kaca. Wajahnya menampilkan senyum puas melihat kondisi Raju yang semakin membaik. Ia masuk ke dalam ruangan dengan langkah pelan, membawa sebuah kantong plastik berisi buah-buahan segar. Bagaimana kabar pahlawan kecil kita hari ini? Tanya Tuan Haris sambil mendekat ke tempat tidur Raju. Raju tersenyum malu-malu, sementara Jaka berdiri dan membungkukkan tubuhnya. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ucap Jaka dengan suara lirih. Tuan Haris menepuk bahu Jaka. Sudah kubilang, jangan khawatir soal itu. Yang penting sekarang, adikmu sudah lebih baik. Kau juga harus jaga kesehatanmu. Kau terlihat sangat lelah. Jaka mengangguk pelan. Memang, beberapa hari terakhir ia menghabiskan waktu menjaga Raju tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tetapi rasa syukur melihat adiknya pulih jauh lebih besar daripada rasa lelah yang ia rasakan. Adikmu anak yang kuat, seperti kakaknya, lanjut Tuan Haris. Dokter bilang dia hanya butuh istirahat beberapa hari lagi sebelum bisa keluar dari sini. Kabar itu membuat hati Jaka terasa lega. Ia menatap Raju yang sedang memakan sepotong buah dari kantong pemberian Tuan Haris. Meskipun masih terbaring di ranjang, Raju tampak lebih ceria. Bahkan sesekali mengobrol dengan Jaka tentang hal-hal kecil yang ia lihat di rumah sakit. Pak, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak, kata Jaka. Suaranya terdengar tulus. Tidak perlu membalas, nak. Cukup tumbuh menjadi orang baik dan kuat seperti sekarang. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kalian, jawab Tuan Haris dengan nada lembut. Hari itu,
Ruangan kecil di rumah sakit menjadi saksi pemulihan Raju yang perlahan membawa secercah harapan baru bagi kehidupan mereka. Meski perjalanan hidup mereka masih panjang, Jaka merasa bahwa untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berjalan sendirian. Setelah beberapa hari mendampingi Jaka dan Raju di rumah sakit, Tuan Haris mulai mengenal lebih jauh kehidupan dua bersaudara itu. Pada suatu sore, saat Raju tertidur setelah bermain dengan perawat, Tuan Haris mengajak Jaka duduk di sudut ruangan untuk berbicara. Jaka, aku ingin tahu lebih banyak tentang kalian. Kau anak yang luar biasa. Tapi aku yakin hidupmu tidak mudah. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau sampai di sini? Tanya Tuan Haris dengan nada lembut. Jaka terdiam sejenak, menatap lantai dengan canggung. Tapi setelah melihat wajah penuh perhatian Tuan Haris, ia mulai menceritakan semuanya. Tentang perpisahan orang tua mereka, kepergian ibunya, kecanduan ayahnya pada alkohol, dan perjuangannya bertahan hidup bersama Raju. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Raju, Pak. Setiap hari, saya hanya berpikir bagaimana caranya kami bisa makan dan bertahan. Saya tidak pernah sekolah lagi sejak ibu pergi, karena harus menjaga Raju, ucap Jaka, suaranya terdengar berat menahan emosi. Mendengar cerita itu, hati Tuan Haris tersentuh. Ia kagum dengan tanggung jawab besar yang dipikul oleh seorang anak seusia Jaka. Melihat keteguhan hatinya menjaga adik, meskipun hidup dalam kondisi serba sulit, membuat Tuan Haris semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu. Jaka, ujar Tuan Haris setelah hening sejenak, kau adalah anak yang luar biasa. Tidak banyak orang dewasa sekalipun yang mampu melakukan apa yang kau lakukan. Aku ingin membantu kalian. Jaka menatap Tuan Haris dengan mata penuh keheranan. Bantu kami, Pak? Maksud Bapak, bagaimana? Tanyanya dengan suara pelan. Aku ingin memastikan masa depan kalian lebih baik. Aku akan membiayai pendidikanmu, Jaka. Kau harus kembali ke sekolah. Kau pintar. Aku bisa melihat itu. Kau hanya butuh kesempatan untuk belajar, kata Tuan Haris. Dan untuk Raju, aku akan memastikan dia mendapatkan perawatan medis yang baik dan makanan bergizi agar tubuhnya kuat. Kata-kata itu seolah menghantam Jaka seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Pak, itu terlalu banyak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Ucapnya, matanya mulai memerah. Tidak ada yang perlu kau balas, Jaka, jawab Tuan Haris dengan tegas. Yang perlu kau lakukan adalah berjuang sebaik-baiknya. Pendidikan akan memberimu peluang untuk keluar dari kemiskinan, dan adikmu membutuhkan kakak yang kuat. Aku percaya kalian bisa melakukannya. Malam itu, Jaka tak mampu memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia terus memikirkan tawaran Tuan Haris. Baginya, kembali ke sekolah terasa seperti mimpi yang sudah lama ia lupakan. Ia tahu ini adalah kesempatan yang sangat besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Raju. Keesokan harinya, Tuan Haris mulai mengurus semua kebutuhan mereka. Ia mendaftarkan Jaka ke sekolah terdekat dan memberikan bekal untuknya, seperti tas, buku, dan seragam baru. Untuk Raju, ia menyewa seorang pengasuh sementara yang akan membantu menjaga adiknya ketika Jaka sedang sekolah atau bekerja paruh waktu. Melihat perhatian dan kepedulian yang diberikan Tuan Haris, Jaka merasa beban yang selama ini ia pikul sedikit berkurang. Kini ia memiliki harapan baru. Harapan yang memberinya semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Raju. Dengan bantuan yang diberikan oleh Tuan Haris, kehidupan Jaka dan Raju mulai berubah sedikit demi sedikit. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang keras, kini Jaka merasakan stabilitas yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia kembali ke bangku sekolah dengan semangat tinggi, meskipun awalnya harus berjuang keras untuk menyesuaikan diri. Di sekolah, Jaka menjadi anak yang dikenal rajin dan penuh tekad. Ia datang lebih awal setiap pagi, duduk di barisan paling depan, dan mencatat semua yang diajarkan dengan hati-hati. Sementara teman-teman sekelasnya mengeluh tentang pekerjaan rumah, Jaka menganggap tugas-tugas itu sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Jaka, kau selalu dapat nilai tinggi. Apa rahasianya? Tanya salah satu temannya suatu hari. Jaka hanya tersenyum kecil. Aku hanya ingin memastikan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang lain kepadaku. Di luar jam sekolah, Jaka sering menghabiskan waktu di perpustakaan atau di rumah, membantu Raju yang kini tumbuh lebih sehat dan ceria. Gizi yang cukup dan perawatan yang baik membuat Raju kembali menjadi anak kecil yang aktif dan penuh senyum.
Setiap kali melihat adiknya bermain di halaman, Jaka merasa motivasinya semakin kuat. Ia tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memastikan Raju tidak perlu menjalani kehidupan yang keras seperti yang pernah mereka alami. Di samping itu, dukungan moral dan bimbingan dari Tuan Haris menjadi kunci penting dalam perjalanan Jaka. Tuan Haris tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga sering meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Jaka, ingatlah, kesuksesan bukan tentang seberapa besar yang kau raih, tapi seberapa besar pengaruhmu untuk orang lain, ujar Tuan Haris suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumahnya. Kata-kata itu terus terpatri di hati Jaka. Ia mulai memikirkan impian yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membantu anak-anak lain yang mungkin sedang berada dalam situasi seperti yang dulu ia alami. Seiring berjalannya waktu, prestasi Jaka di sekolah semakin menonjol. Ia memenangkan beberapa lomba akademik, bahkan mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jaka mengambil jurusan yang sesuai dengan minatnya, pendidikan, dengan harapan suatu hari bisa menjadi guru dan menginspirasi generasi muda lainnya. Meski kehidupan mereka telah berubah, Jaka tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu mengingat perjuangan masa lalu yang telah membentuknya menjadi pribadi seperti sekarang. Setiap malam, ia menatap Raju yang sedang tidur lelap, merasa bersyukur bahwa adiknya kini bisa menjalani masa kecil yang layak dan penuh kasih sayang. Kita sudah jauh lebih baik sekarang, Jun. Tapi ini baru permulaan, gumam Jaka suatu malam, sambil memandang keluar jendela. Dalam hatinya, ia bertekad bahwa perubahan ini tidak akan berhenti hanya untuk mereka berdua. Ia ingin membawa harapan yang sama kepada mereka yang membutuhkannya. Bertahun-tahun berlalu sejak hari-hari penuh perjuangan itu. Kini, Jaka adalah seorang pria dewasa yang dikenal sebagai tokoh masyarakat inspiratif di kotanya. Ia telah berhasil meraih kesuksesan sebagai pendiri lembaga pendidikan berbasis komunitas yang fokus membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jaka berjalan melewati lorong gedung lembaganya, menyapa para siswa yang sedang belajar di kelas. Anak-anak itu memandangnya dengan mata penuh rasa hormat. Sebagian dari mereka bahkan tersenyum lebar. Jaka selalu memastikan dirinya dekat dengan mereka, memberikan perhatian lebih dari sekadar seorang pendiri atau pengajar. Di sebuah ruangan kecil di lantai 2, dinding dipenuhi foto-foto anak-anak yang telah lulus dari program lembaganya. Beberapa dari mereka sudah melanjutkan pendidikan tinggi, ada pula yang telah bekerja di berbagai bidang. Melihat foto-foto itu, hati Jaka selalu hangat, mengingatkan dirinya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Meski hidupnya kini jauh lebih nyaman, Jaka tetap hidup sederhana. Ia memilih tinggal di rumah yang tidak terlalu besar bersama Raju, yang kini sudah beranjak remaja. Raju tumbuh menjadi pemuda ceria dan cerdas, berkat perhatian dan kasih sayang yang tak pernah putus dari kakaknya. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Raju bertanya dengan nada penasaran, "Kak, kenapa kakak tidak tinggal di rumah besar seperti orang-orang sukses lainnya? Bukankah kakak mampu?" Jaka tersenyum lembut, menatap adiknya dengan penuh kasih. "Raju, rumah besar atau barang mewah tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang kita miliki sekarang. Aku hanya ingin hidup seperti ini, cukup untuk kita dan orang-orang yang membutuhkan." Malam itu, Jaka membuka sebuah buku catatan lama yang ia simpan sejak kecil. Di dalamnya, ia menemukan coretan sederhana tentang mimpi-mimpinya dahulu, memiliki rumah untuk mereka berdua, menyekolahkan Raju, dan membantu anak-anak seperti dirinya. Dengan mata sedikit berkaca-kaca, ia menyadari bahwa ia telah mewujudkan semuanya. Namun, meski telah meraih banyak hal, Jaka tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang membentuknya. Ia sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Persimpangan jalan tempat ia menjual koran, warung busari yang dulu kerap memberinya makanan, dan gubuk kecil tempat ia dan Raju bertahan di tengah hujan. Pada salah satu kunjungan itu, ia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tengah menjual kue di tepi jalan. Wajah anak itu mengingatkan Jaka pada dirinya sendiri. Ia pun mendekati anak itu dan bertanya, "Apa yang kau jual, Nak?" Anak itu menjawab dengan suara kecil, "Kue, Pak, untuk membantu ibu saya." Mendengar jawaban itu, Jaka tidak bisa menahan senyum haru. Ia membeli semua kue yang dijual anak itu dan memintanya untuk pulang lebih awal membantu ibunya. Dalam hati, ia tahu bahwa perjuangan anak itu adalah cermin dari dirinya di masa lalu.
Aku pernah berada di tempatmu. Nak, jangan menyerah. Ada banyak hal baik yang menunggumu di depan. Bisik Jaka pada dirinya sendiri saat anak itu melangkah pergi. Jaka tak pernah melupakan bagaimana hidupnya berubah sejak bertemu Tuan Haris. Kini, dengan kesuksesan yang ia raih, ia merasa punya tanggung jawab untuk meneruskan kebaikan itu kepada anak-anak jalanan yang juga membutuhkan pertolongan, seperti dirinya dan Raju dulu. Melalui Yayasan Harapan Raju, Jaka memulai berbagai program untuk membantu anak-anak jalanan. Salah satu program utamanya adalah menyediakan pendidikan gratis, makanan bergizi, dan tempat tinggal sementara bagi anak-anak yang tidak memiliki rumah. Ia sering turun langsung ke jalan, bertemu dengan anak-anak yang bekerja sebagai pemulung, penjual asongan, atau pengamen. Suatu hari, saat Jaka sedang berjalan di daerah pasar, ia melihat seorang anak laki-laki kecil yang duduk di sudut trotoar. Anak itu membawa setumpuk koran di tangannya. Wajahnya lusuh, dan matanya tampak lelah. Jaka merasa seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu. "Kamu jual koran, ya? Sudah makan?" tanya Jaka sambil berjongkok di depan anak itu. Anak itu menggeleng pelan. "Belum, Pak. Saya harus jual koran dulu biar bisa beli makan," jawabnya dengan suara kecil. Jaka tersenyum lembut. Ia membeli semua koran anak itu dan mengajaknya makan di warung terdekat. Sambil makan, Jaka mendengar cerita anak itu yang harus bekerja karena ayahnya sudah meninggal, dan ibunya sakit-sakitan. "Kau tahu, dulu aku juga seperti kamu," ujar Jaka sambil menatap anak itu dengan penuh empati. "Tapi, ada seseorang yang membantuku, dan aku ingin membantu kamu juga. Bagaimana kalau kau datang ke sekolahku? Kau bisa belajar di sana tanpa perlu bayar apa-apa." Mata anak itu berbinar, meski ada keraguan. "Benarkah, Pak? Tapi bagaimana dengan ibu saya? Kami juga akan membantu ibumu. Biar dia bisa sembuh, dan kamu fokus sekolah," jawab Jaka. Anak itu akhirnya setuju, dan Jaka mengantar dia pulang ke rumahnya yang sederhana untuk bertemu dengan ibunya. Dari sana, ia memastikan anak itu mendapatkan pendidikan dan ibunya mendapatkan perawatan medis melalui program yayasan. Hari demi hari, Jaka terus bertemu dengan lebih banyak anak-anak seperti itu. Ia tahu ia tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tapi setiap anak yang ia bantu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Dalam setiap langkahnya, ia selalu teringat pada sosok Tuan Haris yang dulu memberinya kesempatan kedua. "Aku hanya meneruskan apa yang pernah diberikan kepadaku," ujar Jaka suatu hari kepada seorang wartawan yang meliput kegiatannya. Membantu anak-anak ini bukan hanya soal memberi mereka masa depan, tapi juga mengajarkan mereka bahwa dunia ini masih punya harapan. Nama Jaka kini dikenal luas, bukan hanya di kota tempat ia tinggal, tetapi juga di berbagai komunitas yang terinspirasi oleh kisah perjuangannya. Keberhasilannya keluar dari lingkaran kemiskinan, tanpa melupakan akar dan memprioritaskan kebaikan, membuat banyak orang tergerak untuk mengikuti jejaknya. Di komunitas tempat ia tumbuh, Jaka sering diundang untuk berbicara dalam berbagai acara. Ia berbagi kisah masa kecilnya, bagaimana ia bertahan di jalanan, menjaga adiknya, hingga akhirnya bertemu seseorang yang percaya padanya. Setiap kali ia berbicara, ruangan dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Anak-anak jalanan, guru, pemuda, hingga para pemimpin lokal yang ingin belajar dari pengalamannya. Kerja keras itu penting, tapi kebaikan hati yang tulus adalah bahan bakar yang sesungguhnya, ujar Jaka dalam salah satu ceramahnya di sebuah aula komunitas. "Saya adalah bukti hidup bahwa satu tindakan kebaikan bisa mengubah nasib seseorang. Jika kalian bisa membantu seseorang, lakukanlah. Kalian tidak tahu seberapa besar dampaknya." Kisah Jaka tidak hanya menginspirasi individu, tetapi juga memicu perubahan di tingkat komunitas. Yayasan Harapan Raju, yang ia dirikan berkembang menjadi pusat aktivitas sosial. Banyak sukarlawan dari berbagai latar belakang bergabung, membantu anak-anak kurang mampu, memberikan pelatihan keterampilan, dan menyediakan pendidikan gratis. Selain itu, Jaka juga menjadi katalisator bagi pemuda di komunitasnya untuk berani bermimpi lebih besar. Banyak anak muda yang sebelumnya merasa tidak punya harapan mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang diorganisir oleh yayasannya. Mereka belajar bahwa dengan tekad dan kerja sama, kehidupan mereka bisa berubah menjadi lebih baik. "Kalau Jaka bisa, kenapa kita tidak?" kata salah satu pemuda yang menjadi relawan di yayasan itu. Keberhasilan Jaka juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
Ia menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif yang berhasil memberdayakan komunitasnya melalui pendidikan dan pemberdayaan sosial. Namun, penghargaan itu tidak membuat Jaka lupa diri. Ia tetap rendah hati dan terus bekerja keras untuk mewujudkan misinya. Suatu hari, seorang wartawan menanyakan kepada Jaka apa yang menjadi motivasi utamanya. Dengan senyum hangat, Jaka menjawab, "Motivasi saya adalah adik saya, Raju, dan seseorang yang pernah percaya pada saya, Tuan Haris. Mereka mengajarkan saya bahwa kebaikan hati adalah kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Sekarang, giliran saya untuk meneruskan pelajaran itu kepada dunia." Bagi banyak orang di komunitasnya, Jaka bukan hanya sekadar tokoh inspiratif. Ia adalah bukti nyata bahwa meski lahir dalam kondisi sulit, seseorang bisa bangkit dan menjadi cahaya bagi orang lain, selama ia mau bekerja keras, bersyukur, dan tidak lupa berbuat baik.